Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Mojowarno 1, yaitu Bapak Zainul Sabikis. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SDN Mojowarno 1. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di tempat yang sejuk ini dengan keadaan sehat walafiat. Dua kalinya sholawat dan salam marilah kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita akan berikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu Guru, di sini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi perencanaan pembelajaran berbasis proyek, yaitu tentang balakijang. Balakijang itu singkatan dari balapan bakia panjang. Ini permainan tradisional modern sekarang. Oke. Ya. Latar belakang seiring dengan kemajuan teknologi dan munculnya berbagai bentuk hiburan modern, minat anak-anak dan remaja terhadap permainan tradisional semakin menurun. Permainan tradisional yang kaya akan nilai-nilai budaya seringkali dianggap kurang menarik dibandingkan dengan permainan digital. Sekarang kan permainan tradisional kan sudah diterapkan sudah sangat sulit karena sekarang zamannya apa? Zaman HP, gadget ya. Oke. Pengalaman usaha didik yang bermakna haruslah didapatkan dalam setiap proses belajar. Begitu juga dalam pembelajaran PJOK. Peserta didik dengan berbeda jenis kelamin, latar belakang, bahkan kondisi fisik yang beragam harus tetap merasakan bahwa mereka memiliki peran di dalam setiap pembelajarannya. Ya, di sini tidak memandang fisik dari anak itu tersebut, tetap melakukan pembelajarannya bersama-sama, dan yang misalnya ada yang fisiknya kurang itu dikelompokkan tersendiri. Penerapan sport education model set dalam pembelajaran PJOK di sekolah dasar menawarkan pendekatan yang komprehensif dan menarik untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik dengan fokus pada pengalaman kompetisi, pengembangan keterampilan dan peran aktif peserta didik, pengembangan nilai fair play. Fair play itu permainan yang adil. Saya dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih bermakna dan mendukung pengembangan sosial serta emosional. Model pendidikan ini berpotensi untuk peserta didik dapat aktif bersuara, menyampaikan ide dan gagasan bagaimana SEM akan berlangsung. Setiap peserta didik dapat memiliki peran-peran apa saja yang sesuai dengan potensi dan minat bakat masing-masing sehingga mereka merasa memiliki kegiatan itu seutuhnya. Dengan melihat aset dari SDN Mojowarno 1 seperti kepala sekolah dan guru-guru yang sangat mendukung untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, peserta didik yang aktif bergerak di halaman sekolah yang luas dan sarana prasarana yang cukup memadai, serta dari hasil interview dengan peserta didik yang memiliki ketertarikan terhadap permainan tradisional bakia panjang dapat mendukung berlangsungnya pembelajaran dengan SEM sebagai usaha perwujud pembelajaran PJOK yang merata dan menyeluruh bagi semua peserta didik. Ya, tujuan program
memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dan konseptual serta mengembangkan nilai sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis dan fair play, tanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak melalui permainan tradisional. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran sini adalah peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan balap bakiak panjang. 2. Peserta didik dapat menyampaikan suara atau ide atau gagasan serta memilih peran yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya peserta didik masing-masing. Peserta didik dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, fair play, dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Ya, di sini capaian dan langkah-langkah pembelajaran. Capaiannya di sini peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya serta menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan tradisional bakiak panjang. Langkah-langkahnya, peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musik, afiliasi, penyampaian pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity, sampai pada evaluasi dan refleksi, yang mana prosesnya peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasannya serta dapat memiliki peran sesuai dengan minat bakatnya untuk menempatkan mereka sebagai pemilik dari program ini. Jadi program ini adalah programnya anak peserta didik kolaborasi dengan guru. Struktur program dan lini masa. Struktur program di sini penanggung jawabnya adalah Bapak Kepala Sekolah SDN Mojowono 1, yaitu Bapak Jainul Sabidis. Ketua programnya saya sendiri sebagai guru olahraga juga, Ahmad Ali Perdianto, dan dibantu 10 guru sebagai fasilitator selama pelaksanaan program. Fasilitatornya soalnya ini banyak dan melibatkan banyak siswa dari kelas 3 sampai kelas 6. Seluruh peserta didik sebagai pelaksana dengan rincian untuk kelas 1 dan kelas 2 berperan menjadi penggembira atau supporter kakak kelasnya masing-masing. Terus komite sekolah sebanyak 1 orang sebagai narasumber, dan paguyuban sebanyak 3 orang sebagai pelaksana bahasa di festival akhir kompetisi kayak bahasa UMKM. Terus lini masa pengelolaan musim tanggal 12 sampai 11 November, afiliasi selama program berlangsung, penyampaian pertandingan formal tanggal 12 sampai 20 November, puncak pertandingan tanggal 23 sampai 24 November, pencatatan pertandingan selama program berlangsung, festival akhir kompetisi atau festivity tanggal 25 November, evaluasi dan refleksi tanggal 26, 27, dan 30 November tahun 2024. Kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas. Aset yang dimiliki di sekolah SDN Mojowono 1 yaitu sekolah memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu 10 guru dan 1 tending yang profesional di bidangnya. Sekolah ini memiliki jumlah peserta didik 214 peserta didik. Sekolah memiliki sarana dan prasarana olahraga yang cukup memadai dan halaman yang digunakan untuk aktivitas gerak.
Sekolah dapat berkolaborasi dengan paguyuban wali murid untuk menjalankan program. Jadi programnya ini keseluruhan, bisa melibatkan wali murid, bapak ibu guru dan siswa. Kebijakan kepala sekolah untuk mendukung programnya berlangsung. Ketertiban peserta didik. Peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim afirmasi, penyiapan pertandingan. Keterlibatan komunitas belajar SDN Mojowarno 1 sebagai warga untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala selama berlangsungnya program. Terus paguyuban wali murid sebagai pelaksana bazar dan festivity. Oke, selanjutnya lima masa pelaksanaan evaluasi. Dilakukannya tanggal 2 November. Evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Tanggal 27 November refleksi guru, evaluasi kinerja. Tanggal 30 November evaluasi penerapan konsep fair play manajemen kelas. Sumber data di sini sumber data sebagai bahan pelaksana evaluasi akan menggunakan checklist, observasi, laporan kegiatan, biasanya ditambahi dengan hasil wawancara dan hasil refleksi. Teknik pengambilan data yang akan digunakan adalah observasi selama pelaksanaan, wawancara dengan peserta didik dan guru, dan refleksi dengan peserta didik. Ini kemungkinan tantangannya, mesti kalau kita membuat program kan pasti ada tantangan, setiap tantangan pasti ada solusi. Tantangannya pengenalan SEM sebagai model pendidikan yang belum pernah diterapkan di SDN Mojowarno 1. 2. Pengelolaan kelas dan penjadwalan. Yang ketiga, kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan SEM dan perkembangan peserta didik dapat menjadi kompleks, terutama dengan berbagai peran yang ada. Solusinya melakukan sosialisasi dan mengedukasi mengenai manfaat SEM kepada warga sekolah, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi SEM tanpa mengganggu kegiatan lain. Menggunakan penilaian berbasis rubrik yang terstruktur untuk menilai berbagai peran dan aspek pembelajaran. Itu tadi tentang tantangan dan solusinya. Oke, itu tadi penjelasan inisiasi dari saya tentang bala hijau. Ya, selebihnya apabila ada yang salah, sebelum saya akhiri, saya ingin bapak-bapak atau ibu-ibu apabila ada yang kurang jelas atau bisa ditanyakan, monggo. Saya. Sinten? Pak Udi. Ya. Guru kelas berapa ya? Kelas 4. Kelas 4. Ya. Oke. Monggo. Sedikit menanyakan. Oke, sedikit menanyakan ya Bapak ya. Oke, monggo. Permainan ini cenderung ke permainan tradisional. Oke. Tapi setiap permainan saya lihat tadi sangat beresiko. Seandainya satu kelompok ini tidak kompak, terus terjadi hal yang tidak diinginkan, itu gimana? Yang kedua, itu kan jika ada salah satu wali murid yang tidak setuju, apakah permainan ini bisa dilanjutkan atau kita ganti dengan permainan lain? Itu aja Bapak. Terima kasih. Yang pertama kamu apa enggak? Yang pertama Itu bahayanya jika terjadi hal yang tidak diinginkan, gimana Bapak? Bahayanya pasti semua permainan itu pasti ada bahayanya. Ya. Bahayanya sebelum kita membuat
perencanaan, sudah ada strategi bagaimana cara penanganannya. Yang pertama ya tetap sebelum kita melakukan SEM ini kita mengumpulkan semua yang terlibat, dan misalnya anak-anak ini supaya safety ya, itu bisa memakai apa, terus bawahnya bisa tanahnya apa itu namanya digali, kalau jatuh tidak terlalu apa sakit. Biasanya kan tempatnya kan jauh, ada apa itu kerikil, atau atap, kalau jatuh kepalanya dulu kan biasanya jebolongan banyak itu ya. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua, jika ada beberapa wali murid yang takut dengan kecederaan anaknya, terus tidak setuju dengan mengikuti hal seperti ini, solusinya agar wali murid setuju dengan program jenengan ini gimana? Oh, supaya setuju. Ya, setuju. Merayunya gimana? Kalau sebelum ada perencanaan wali murid itu sudah dikumpulkan semua. ya, didik. Ya, tapi kalau tidak setuju gimana? Tidak setuju. Ya, tidak mau. Tidak mau, misalnya yang tidak mau ada sekretaris wali murid, ya disuruh lihat aja nggak apa-apa, tidak untuk terlibat. Bisa untuk gabung di kelas 1 dan kelas 2 untuk menjadi supporter aja, daripada nanti apa ya, nanti programnya tidak berjalan kalau cuma 1 sampai 2 wali murid saja. Soalnya ini kan dari kelas 3 sampai kelas 6 kan sudah banyak wali muridnya, itu aja. Terus kalau namanya juga orang tua ya, pasti ada provokator. Seandainya yang setuju, yang tidak setuju lebih dari 10 gimana? Kalau lebih dari 10 ya tetap dilaksanakan Pak Ega. Dan dari jumlahnya kan tadi pesertanya 200. Iya. 214 untuk kelas 1 dan kelas 2 misalnya 60, jadi masih banyak. Oh, berarti ini berjalan untuk kelas rendah sama kelas tinggi juga ya? Kelas tinggi dan tambah kelas rendah, kelas 3 saja itu. Oh, kelas tinggi. Kelas 1 dan 2 sebagai penggembira saja. Jadi anak yang tersebut misalnya wali muridnya nggak setuju, cukup dari penggembira saja. Oke. Oke, Bapak. Wah, masuk. Oke, sudah semua. Ada yang tanyakan? Tidak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.